Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Orang tua Gunho mengira dia bercanda. Gunho meninggikan suaranya. Saya tidak bercanda di sini. Saya punya uang. Orang tua Gunho kembali menatap Gunho dengan tatapan curiga di mata mereka. Ketika Gunho melihat lagi mata bengkak ibunya yang setengah terbuka, matanya berkaca-kaca. Kamu mengalami kehidupan yang sulit. Biarkan aku membelikanmu sebuah kondominium. Orang tuanya masih menatap Gunho tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku akan memberitahumu segera setelah aku membelikan kondominium untukmu. Kamu kemudian dapat menjual apartemen ini. Karena Jeongah ada di sini bersamamu, aku akan membeli kondominium berukuran 45 pyong. Hah, ayah Gunho memandang Gunho dengan mulut terbuka, dan ibunya kembali sadar dan berkata, saya tidak percaya semua ini sampai Anda menunjukkan kepada kami hak atas kondominium tersebut. Hanya orang kaya yang tinggal di kondominium berukuran 45 pyong di Incheon. Harganya lebih dari 400 juta won. Terlebih lagi, bahkan jika Anda punya uang untuk membelinya, kondominium seperti itu, kami tidak bisa tinggal di sana. Anda harus memotong mantel Anda sesuai dengan pakaian Anda. Biaya pemeliharaan kondominium besar itu akan menghabiskan banyak biaya. Haha, baiklah, Bu. Ketahuilah bahwa aku akan membelikanmu sebuah kondominium. Aku harus pergi sekarang. Terima kasih untuk dunjang jigainya, Bu. Saat Gunho berdiri untuk pergi, ibu dan ayahnya berdiri bersamanya. Ayahnya nyaris tidak bisa berdiri meskipun dengan pinggangnya yang sakit. Oh, Bu. Apakah kamu sudah melunasi pinjaman yang kamu peroleh dari kredit union? Mengapa kamu bertanya? Saya masih membayar pokok dan bunganya. Saya kira saya memiliki sisa sekitar 6 juta won. Gunho mengeluarkan sebuah amplop dari saku bagian dalam jaketnya. Sebelum kamu pindah ke tempat baru, lunasi pinjaman itu dengan ini. Jumlahnya 10 juta won. Gunakan 6 juta won untuk melunasi utang dan gunakan sisa 4 juta won untuk membeli obat herbal restoratif untukmu, 10 juta won. Mata orang tua Gunho membelalak, dari penulis tepat sebelum MB terpilih pada tahun 2007, harga saham yang terkait dengan proyek 4 sungai besar meningkat drastis. Harga konstruksi EEHWA naik 30 kali lipat, dan harga perusahaan Samokjong naik 15 kali lipat. Pasar saham sedang terlalu panas, dan hal itu menjadi isu pada saat itu. Jika Anda melakukan perdagangan saham, Anda dapat dengan mudah mencari catatan sejarah saham tersebut di internet. EEHWA Construction dan Samokjong Company sekarang Samok S-Form. Kenaikan harga saham saat itu adalah fakta, namun investasi Gunho pada saham tersebut hanyalah fiksi. Gunho menelepon Jong-suk. Hei Jong-suk, apa kabarmu? Oh, kawan. Apa pekerjaanmu hari ini? Ini dan itu. Saya mengawasi pasar real estate dan pasar saham. Apakah kamu tidak akan memulai bisnismu sendiri atau mendapatkan pekerjaan? Saya rasa saya tidak ingin bekerja untuk seseorang lagi. Setelah bekerja sebagai wira swasta, saya tidak ingin kembali ke kehidupan yang sulit sebagai seorang majikan. Tetapi kamu tetap harus melakukan sesuatu. Bukankah begitu? Oh, dan akhir-akhir ini aku mendapat uang. Aku ingin membelikanmu minuman. Benar-benar. Iya, benarkah? Kapan kamu libur kerja? Biar ku lihat. Mari kita ajak Sukho di Jalan Gyeongridan untuk bergabung dengan kita. Kamu yang memintanya. Kamu lebih dekat dengannya daripada aku. Oh, Sukho kawan. Tentu. Mari kita cari tahu hari apa barnya tutup dan kita bisa minum di sana. Kedengarannya bagus. Bicaralah dengannya dan beritahu aku, oke. Setelah menutup telepon dengan Jong-suk, Gunho menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenalnya. Apakah Anda Tuan Gunho Go? Ya, ini dia. Saya menelepon dari perusahaan pialang saham. Saya manajer cabang. Saya ingin mengundang Anda makan malam. Gunho menganggap ini mungkin melelahkan. Perusahaan pialang yang digunakan Gunho saat ini adalah perusahaan yang sama yang dia gunakan ketika dia bekerja di sebuah pabrik di Hwasong. Dia telah meminjam uangnya dari pinjaman sinar matahari ke perusahaan itu untuk investasi saham pada saat itu. Cabangnya berlokasi di kota Suwon. Saya akan keluar negeri mulai besok. Oh, ya, lalu bisakah kita bertemu setelah kamu kembali ke Korea?
Gunho saat ini memiliki 19,8 miliar won di rekening sahamnya di perusahaan pialang saham itu. Gunho berpikir wajar jika mereka tertarik padanya sekarang. Gunho pernah bekerja di beberapa pabrik berbeda. Dia tahu bagaimana sebuah perusahaan skala menengah bisa berkembang. Meskipun sebuah perusahaan tampak layak, banyak perusahaan sebesar itu yang memiliki modal kurang dari 1 miliar won. Banyak dari mereka yang penjualan tahunannya tidak melebihi 5 miliar won. Mengingat fakta di atas, 19,8 miliar won yang dimiliki Gunho adalah jumlah uang yang sangat besar. Cabang perusahaan pialang saham akan melakukan apa saja agar tidak kehilangan klien dengan dana sebanyak ini. Tadinya saya akan memindahkan akun saya ke cabang lain setelah saya pindah ke area lain. Akan sulit untuk melakukan itu. Gunho kemudian menerima telepon dari Jong Suk. Kak, aku baru saja ngobrol dengan Sukho kawan. Katanya Senin Minggu ketiga bagus. Barnya akan tutup hari itu. Benarkah? Tapi hari Senin kamu harus kerja ya? Tidak apa-apa, saya boleh mengambil cuti hari itu. Saya sudah memberitahu manajer saya bahwa saya harus mengambil cuti itu karena alasan pribadi. Benarkah? Sampai jumpa nanti. Gunho ingin membelikan minuman untuk teman-temannya di bar yang lebih mewah daripada bar Sukho. Gunho memanggil Sukho. Saya baru saja berbicara dengan Jong Suk. Jadi, jam berapa yang baik pada hari Senin? Benar. Saya harus menjalankan tugas di pagi hari, saya harus pergi ke kantor distrik dan kantor pajak di sini. Jadi, bagaimana kalau jam 5 sore? Saat itu hari Senin, Gunho, Jong Suk, dan Sukho seharusnya bertemu untuk minum. Gunho belum punya mobil, jadi dia naik taksi menuju bar Sukho. Lampu di bar Sukho dimatikan dan semua kursi diletakkan di atas meja. Pintu depan sedikit terbuka. Hei, kawan. Masuklah. Jong Suk sudah ada di sana dan dia sedang minum bir bersama Sukho. Hei, ayo duduk. Apakah kalian sudah mulai minum tanpa aku? Silakan minum, Gunho. Sukho datang lebih awal jadi kita mulai lebih awal. Tadinya aku akan membawa kalian ke tempat yang bagus. Mari kita minum di sini dulu, lalu pergi ke restoran. Aku tahu restoran enak yang dekat dengan Hotel Hamilton di kota Itaewon. Gunho melihat sekeliling bar. Gambar besar sebuah alat musik masih tergantung di dinding. Itu mengingatkan Gunho pada rekan bisnis Sukho yang berpenampilan seperti artis. Bagaimana kabar pasanganmu? Teman kuliahmu? Namanya Bang sesuatu dan dia terlihat seperti artis. Oh, Han Yang Bang. Dia tidak akan datang ke sini lagi. Dia bekerja di salon kamar. Salon kamar, ya, saudara perempuannya adalah kepala nyonya rumah di sana. Maksudmu dia bukan lagi rekan bisnismu di bar ini. Dia masih memegang saham di bar ini dan saya mengirimkan setengah keuntungan dari bar ini kepadanya. Dia ingin menarik dana yang dia investasikan di bar ini tetapi saya tidak punya uang untuk membelinya. Begitu. Saya ingin pergi ke salon tempat dia bekerja untuk berkontribusi pada penjualan mereka, tapi saya tidak tahu siapapun yang mampu minum di sana dan membayar layanan mahal serta minuman keras mereka. Jong Suk bertanya pada Sukho sambil menuangkan bir ke gelas Gunho dan Sukho. Kak, temanmu banyak yang kelihatannya kaya raya. Banyak temanmu yang mengendarai mobil mewah. Mereka memang punya mobil mewah, itu benar. Tapi itu tidak berarti mereka punya uang untuk dibelanjakan di ruang salon. Bukan berarti mereka menjalankan perusahaan besar. Gunho meneguk birnya dan berkata sambil meletakkan kembali gelas kosongnya di atas meja. Ayo pergi ke sana hari ini. Kak, kamu mabuk. Harganya jauh lebih mahal daripada yang mampu kami beli. Sukho juga mencoba membujuknya untuk tidak melakukannya. Jong Suk benar. Bukannya kita sedang mengadakan acara khusus untuk pergi ke tempat seperti itu, seperti menutup kesepakatan yang sangat penting atau semacamnya. Itu hanya membuang-buang uang. Kamu belum pernah ke salon kamar sebelumnya, bukan? Minum saja birmu. Gunho, Sukho, dan Jong Suk keluar dari bar Sukho setelah minum-minum dan menuju ke restoran dekat Hamilton Hotel. Mereka terus minum bir di restoran itu. Setelah ketiga pria itu mabuk, mereka semua tidak bisa berpikir jernih. Gunho berdiri lebih dulu sambil terhuyung. Ayo pergi ke tempat ketiga, ruangan salon tempat pria berambut keriting Han Yang Bang bekerja. Ayo pergi.
Jong-suk berdiri berikutnya sambil terhuyung-huyung juga dan kemudian dia berteriak, "Ayo pergi." Cek, kakak Gun-ho menghasilkan uang. "Ayo pergi." "Hei, Suk-ho, ini kotamu. Dapatkan taksi untuk kami." "Oke, ayo pergi. Ayo kita minum whisky Balantin yang berusia 17 tahun itu di sana." Mereka akhirnya naik taksi dan menuju ke ruang salon yang terletak di Gangnam dekat stasiun subway Samsung. Gun-ho sangat mabuk sehingga dia bahkan tidak melihat papan nama bisnis salon kamar sebelum dia berjalan ke ruang bawah tanah sebuah gedung. Ada para pria muda yang mengenakan jas di pintu masuk utama, mereka pasti penjaga. Mereka semua memiliki potongan rambut yang sama sehingga membuat kepala mereka terlihat seperti persegi. "Selamat datang saudara-saudara kita." Mereka membungkuk 90 derajat ke pesta Gun-ho dan kemudian mereka meraih lengan Gun-ho, Suk-ho dan Jong-suk dan membawa mereka ke dalam ruangan salon. Ruang salon terletak di basement sebuah bangunan dan interiornya didekorasi dengan mewah seperti istana. Ada kolom gaya ionik di ruangan itu. Meski sedang mabuk berat, Gun-ho menyentuh kolom tersebut sambil bertanya-tanya apakah kolom tersebut terbuat dari batu atau plastik. Salah satu penjaga bertepuk tangan dengan keras dan berkata, "Pelanggan di sini, layani mereka dengan baik." Seorang pelayan yang mengenakan kemeja putih dan dasi kupu-kupu keluar dengan senyum lebar dan memimpin rombongan Gun-ho ke sebuah ruangan. Pelayan itu tampak seperti musang. "Hei, bawa manajer bank ke sini. Dia tidak ada di sini sekarang." "Kemana dia pergi?" "Bawa dia ke sini seperti yang aku katakan." Suk-ho sangat mabuk dan dia mulai berteriak. Wanita muda masuk ke kamar dengan membawa nampan. Ada tisu basah dan botol air di nampan. Pria berdasi kupu-kupu itu kembali ke kamar dan berkata sambil mengambil jaket Suk-ho dan digantung di dinding. "Manajer bank akan datang. Beri dia waktu beberapa menit. Biar aku yang memesankan untukmu. Kamu mau minum apa? Ayo makan Balantin, kawan." Kata-kata Jong-suk mulai tidak jelas, dia pasti sudah sangat mabuk. Ketika Jong-suk meminta Balantin, Suk-ho yang sedang duduk di kursi sambil terengah-engah melompat dari tempat duduknya dan berkata, "Balantin terlalu mahal. Bawakan kami Chivas Regal sebagai gantinya. Minuman keras terakhir yang diminum mantan presiden kami, Chung Hee Park sebelum dia meninggal." "Baiklah, aku juga akan membawakanmu salad dan buah-buahan untuk camilan. Selain itu, aku akan meminta 3 wanita untuk bergabung denganmu. Kami datang ke sini karena dengar banyak gadis cantik yang bekerja di sini. Jadi, lakukan apa yang harus kamu lakukan, oke? Manajer bank adalah sahabatku. Kamu tahu itu." "Oh, baiklah, saudara-saudara, atau tuan-tuan." Pria berdasi kupu-kupu membungkuk 90 derajat ke pesta Gun-ho sebelum meninggalkan ruangan. Setelah beberapa saat, 2 pelayan datang ke kamar dengan senyuman manis. Mereka membawa sebotol Chivas Regal, gelas whisky lucu, dan beberapa makanan ringan serta buah-buahan yang diukir indah. Para pramusaji di salon kamar menata meja dengan indah dengan gelas whisky, makanan ringan, dan buah-buahan yang mereka bawa. Mereka juga menyiapkan es batu untuk whisky, kalau ada yang ingin whisky di atas batu. "Bawakan kami 3 atau 4 botol bir juga." Cara Suk-ho memesan bir menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya dia berada di salon kamar. Dia dengan terampil membuka botol Chivas Regal dan menuangkannya ke gelas whisky setiap orang. Saat pelayan membawakan bir, Suk-ho bertanya, "Apakah kamu ingin tembakan bom?" Gun-ho melambaikan kedua tangannya secara bersamaan menunjukkan bahwa dia tidak ingin ada tembakan bom. Sepertinya dia terlalu mabuk untuk mengucapkan sepatah kata pun. "Toleransi alkoholmu sangat rendah. Bagaimana kamu bisa menjalankan bisnis besar dengan itu?" Ketiga pria itu mulai minum bir dan Chivas Regal. Setelah sekitar 10 menit, pelayan yang sama yang mengenakan dasi kupu-kupu kembali ke kamar mereka. "Aku sudah membawakan 3 wanita untukmu. Jika kamu tidak menyukai salah satu dari mereka, beritahu aku saja, lalu aku akan membawakan gadis baru." 3 wanita muda yang mengenakan pakaian tipis setengah telanjang masuk ke dalam ruangan. Wajah mereka ditutupi riasan tebal. "Siapa yang paling muda?" Saat Suk-ho bertanya, seorang gadis yang tampak muda maju ke depan. "Oke, kamu duduk di sebelah pria di sana. Dia yang termuda di antara kita." Suk-ho menunjuk tempat duduk di sebelah Jong-suk. Gadis itu segera menghampiri Suk-ho dan duduk di sebelahnya. "Biarkan aku melihat siapa yang lebih cantik."
Sukho meminta salah satu dari dua wanita lainnya untuk duduk di sebelah Gunho, dia lebih pendek dari gadis lainnya. Sukho kemudian meminta gadis jangkung itu untuk duduk di sebelahnya. Gunho mengira gadis di sebelahnya yang sedikit lebih pendek dari yang lain terlihat lebih cantik. Gunho gugup karena gadis yang setengah telanjang dan duduk di sebelahnya. Dia bisa mencium aroma parfum Chanel darinya. Gunho terkejut saat wanita di sebelahnya memegang lengannya. Wanita itu mulai tertawa melihat reaksi Gunho. Hahaha. Kurasa ini pertama kalinya kamu berada di tempat seperti ini. Dia mengambil sepotong apel dari piring di atas meja dan menggigit setengahnya. Dia kemudian memasukkan sisanya, yang tentu saja berisi air liurnya ke dalam mulut Gunho. Itu tidak apa-apa. Aku akan mengambilnya sendiri. Hahaha, dia gagap. Ketiga gadis di sana mulai tertawa. Kedua pria di sini masih perawan. Kalian sangat beruntung hari ini. Sebaiknya kalian melayani mereka dengan baik malam ini. Ucap Sukho penuh semangat sambil menuangkan Chivas Regal ke dalam 3 gelas dan menyerahkannya kepada ketiga gadis itu. Ketiga wanita itu meneguk minuman keras dan mulai merokok. Apa yang terjadi selanjutnya tidak akan dijelaskan dalam novel ini karena bersifat cabul. Novel ini tidak diberi peringkat. Gunho membuka matanya. Itu bukan rumahnya. Di mana saya? Dia ingat penjaga membantunya berjalan dan menempatkannya di sebuah motel di sebuah gedung di sebelah ruang gedung salon. Oh, ini kamar motel. Sepertinya aku bermalam di sini. Gunho melihat arlojinya. Saat itu jam 5 pagi. Gunho memikirkan apakah dia harus menelepon Sukho dan Jongsuk. Dia kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya. Gunho keluar dari motel. Di luar masih gelap, matahari belum terbit. Ada seorang penyapu jalan yang sedang membersihkan jalan. Gunho berjalan ke jalan utama untuk naik taksi dan kembali ke telepon kantornya di distrik Yongdengpo. Karena dia mengalami sakit kepala yang parah, dia berbaring di tempat tidurnya lagi. Ketika Gunho bangun pada hari itu juga, dia mulai menghitung berapa banyak yang dia habiskan tadi malam. Minuman keras dan tip untuk para wanita menghabiskan biaya lebih dari 1,5 juta won. Itu adalah jumlah uang yang sama dengan penghasilan bulananku ketika aku bekerja di pabrik. Orang biasa tidak akan pergi ke salon ruangan dengan menghabiskan uang sebanyak itu dalam satu pabrik malam. Aku rasa aku tidak akan pergi ke sana lagi, juga karena aku tidak suka minuman keras mereka. Aku pergi ke sana karena penasaran tapi itu bukan tipeku. Gunho punya uang tetapi dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak tahu harus berkata apa setiap kali seseorang bertanya kepadanya tentang pekerjaannya. Oleh karena itu, dia ingin melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan pendapatan. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana dengan restoran cepat saji seperti Loteria? Atau kedai kopi seperti Starbucks? Karena Starbucks tidak mewaralabakan tokonya, mungkin sebaiknya aku memilih Tom & Tom's atau Pascucci. Nah, kalau aku membuka salah satunya, saya harus menghabiskan waktu saya untuk mengoperasikannya. Fokus utama saya adalah bisnis real estate atau keuangan. Setelah banyak memikirkan item bisnisnya, dia datang dengan bisnis telepon kantor atau Onerumtel. Saya bisa membeli beberapa telepon kantor dan menyewakannya. Ini bisa menjadi bisnis yang bagus selama semua penyewa cukup baik untuk membayar sewa mereka setiap bulan tanpa masalah apapun seperti yang dilakukan Gunho sendiri. Jika tidak, ini bisa merepotkan. Bagaimana dengan Onerumtel, yang mewah dengan sewa bulanan lebih dari 400.000 won? Saya pernah berpikir untuk mengambil posisi manajer perumahan di Onerumtel sambil belajar untuk ujian kerja pemerintah level 9. Haruskah saya menjalankan Onerumtel? Gunho mencari Onerumtel manapun yang dijual di internet. Onerumtel mewah yang baru direnovasi berharga sekitar 300 juta won. Bahkan jika saya membeli 3 di antaranya, biayanya kurang dari 1 miliar won. Menurut iklan penjualan, pendapatan dari satu Onerumtel akan menjadi 6.000 won, tapi saya tidak berpikir itu akan menghasilkan sebanyak itu. Dengan asumsi saya menghasilkan 4.000 won dari setiap Onerumtel, saya dapat menghasilkan 12.000 won. Per bulan, saya dapat mempekerjakan seorang manajer yang akan menangani bisnis ini. Sepertinya ini bisnis yang bagus untuk saya. Bisnis ini terlihat sederhana dan itu tidak membutuhkan kehadiranku yang terus-menerus.
Gunho ingin membeli rumahnya sendiri sesegera mungkin dan pindah dari kantor tempat dia tinggal saat ini. Dia juga ingin membeli mobil. Saya ingin membeli sebuah kondominium di Gangnam. Harga kondominium di Gangnam selalu naik apapun yang terjadi. Itu akan menjadi salah satu properti investasi saya, jadi sebaiknya saya membeli yang mahal. Saya pernah melakukannya sebelumnya ketika saya berada di Tiongkok. Saya membeli sebuah kondominium mahal di sana dan harganya menjadi lebih mahal. Gunho membuka situs lelang dan mencari kondominium untuk dijual di Gangnam. Sebuah kondominium menarik perhatian Gunho. Satu kondominium tower Palace di kota Dogok sedang dipasarkan. Harganya 1,8 miliar won. Jika tidak ada yang menawar kondominium ini pada percobaan pertama mereka dilelang, harganya akan turun di bawah 1,5 miliar won. Sebaiknya saya bertanya kepada seseorang yang tahu betul tentangnya, lelang sebelum saya mengajukan penawaran. Mari kita tanyakan kepada presiden lembaga swasta di distrik Yongsan. Saya mengambil kursus lelang di sana. Presiden juga memberikan konsultasi. Gunho menghitung lagi. Saya mempunyai 19,8 miliar won. Saya akan menghabiskan 1 miliar untuk bisnis seperti Onerumpel, 1,5 miliar untuk kondominium saya sendiri, 0,4 miliar untuk kondominium orang tua saya, dan untuk pengeluaran lain-lain seperti mobil, furnitur, sebesar 0,1 miliar. Saya kemudian akan membutuhkan total sekitar 3 miliar. Saya akan menyimpan sisa 16,8 miliar won sampai saya menemukan peluang bisnis atau investasi yang bagus. Sementara Gunho sedang bersenang-senang merencanakan masa depannya, terpikir olehnya bahwa dia ingin mentraktir makan malam kepada Ketua Lee. Oh, aku ingin mentraktir Ketua Lee dan Master Park makan malam atau semacamnya. Bolehkah aku menelepon mereka? Apakah mereka punya waktu untukku? Gunho mencari kartu nama yang diberikan Ketua Lee kepadanya sebelum dia berangkat ke Tiongkok. Tidak ada nomor ponsel tetapi hanya nomor kantor yang tertera di kartu nama. Dia menelepon nomor tersebut. Setelah menelepon 2 kali, seorang wanita muda menjawab telepon, mungkin sekretarisnya. Halo. Kantor Ketua Dongil Paper. Bolehkah saya berbicara dengan ketua? Bolehkah aku memberitahunya siapa yang menelepon? Dia akan tahu jika kamu memberitahunya. Gunho Go dari tempat pemancingan Pocheon. Dia tidak ada saat ini. Saya akan memberitahu dia bahwa Anda menelepon. Gunho menutup telepon. Apakah dia hanya memberitahuku bahwa dia tidak ada di sana padahal dia ada di sana? Gunho sedang bersiap-siap untuk pergi keluar untuk menikmati jajangmyeon ketika dia menerima telepon dari pimpinan Lee. Tuan Gunho Go, saya diberitahu bahwa Anda menelepon. Ketua Lee, bagaimana kabarmu? Akhir-akhir ini aku tidak pergi ke tempat pemancingan karena cuacanya dingin. Ayo kita pergi memancing saat cuaca sudah hangat. Saya menelepon Anda karena saya ingin mentraktir Anda makan malam karena saya mendapat hasil bagus dari investasi saya baru-baru ini. Apa hubungan investasi Anda dengan saya? Saran Anda telah banyak membantu saya dalam mengambil keputusan investasi. Saya sangat ingin mentraktir Anda makan malam. Tolong beritahu saya waktu yang tepat bagi Anda. Saya juga ingin mengundang teman Anda, Master Park untuk makan malam juga. Haha, terima kasih atas undangannya. Nanti aku akan memilih tanggal yang bagus dan memberitahumu. Gunho menerima telepon dari pimpinan Lee malam itu. Bagaimana kalau hari Jumat mendatang? Di kota Hanam, Master Park bilang dia akan bergabung dengan kita. Saya akan ke sana, Tuan. Anda mungkin tidak tahu restoran yang kami pilih, jadi datanglah ke rumah sakit Sunchun Hyang di kota Hanam sebelum jam 7 malam. Manajer Gweon akan menunggu Anda di depan rumah sakit. Terima kasih, terima kasih. Hari Jumat telah tiba. Gunho mengenakan jas dan pergi ke kota Hanam. Matahari terbenam terjadi lebih awal hari ini karena saat itu musim dingin. Di luar gelap, tapi lampu dari toko menerangi jalan. Lingkungan ini memiliki suasana romantis. Terdapat banyak rumah tunggal di lingkungan tersebut beserta beberapa kedutaan asing dari berbagai negara seperti Swiss, Thailand, Kamboja, Itulah sebabnya jalan di depan rumah sakit Sunchun Hyang disebut Jalan Kedutaan. Tuan Gunho Go, sebelah sini. Manajer Gweon lah yang membantu pimpinan Lee. Bagaimana kabarmu, Manajer Gweon? Lama tidak bertemu. Senang bertemu denganmu lagi. Setelah berjabat tangan dengan Manajer Gweon,
Gunho mengikutinya ke gang sepi di lingkungan itu. Ketika mereka tiba di sebuah rumah dengan halaman yang indah, manajer Gweon meminta Gunho untuk masuk ke sana. Tidak ada tanda restoran. Gunho hanya bisa melihat tanda akrilik kecil di dinding bata di sebelah pintu depan. Pohon pinus. Tanda itu bertuliskan pohon pinus, dan di bawah kata pohon pinus, tertulis restoran dengan huruf kecil. Gunho berpikir bahwa tidak ada pejalan kaki yang dapat melihat papan nama restoran berukuran kecil dan mengenali rumah itu sebagai restoran. Selamat datang. Seorang pria muda berjas keluar dari rumah dan menyapa Gunho. Dia tidak membiarkan Gunho masuk ke dalam rumah, sebaliknya, dia membawa Gunho ke sisi belakang rumah. Ada pintu lain menuju ke rumah sebelah. Rumah di sebelahnya juga merupakan rumah tunggal dengan halaman. Ayo lewat sini. Perhatikan langkahmu, itu tangga batu. Mengikuti pemuda itu, Gunho melewati halaman sepi yang terdapat pohon pinus besar dan memasuki pintu depan. Selamat datang. Seorang wanita berusia 50-an yang mengenakan pakaian tradisional Korea keluar untuk menyambut Gunho. Bahkan di usianya yang sudah dewasa, dia sangat cantik. Wanita itu mengantar Gunho ke sebuah ruangan tempat Ketua Lee dan Master Park berada. Ruangan itu dihiasi dengan layar lipat bersulam, dan kedua lelaki tua itu sedang duduk di meja lantai. Ketua Lee mengenakan rompi tanpa jaket. Halo, saya merasa terhormat bertemu dengan Anda. Wanita itu berkata pada Gunho. Nona Yang, mengapa Anda tidak membawakan bantal lantai untuknya? Wanita bernama Mes, yang itu membawakan bantal lantai bersulam burung bangau. Silahkan duduk. Awalnya saya menyarankan untuk pergi ke restoran ikan buntal di sekitar sini, tapi Master Park bersikeras agar kami datang ke sini. Ketua Lee tampaknya khawatir Gunho mungkin merasa tidak nyaman berada di lingkungan restoran yang agak unik. Master Park menjulurkan kepalanya ke arah Gunho. Sinwang Jaewang anak muda, kamu menjadi kaya kan? Sudah kubilang kamu akan menjadi kaya ketika kamu mencapai usia 35 tahun. Benar kan? Benar. Saya rasa Anda mengatakan hal itu kepada saya. Ingatan Anda sangat bagus, Tuan. Aku hafal semua tentang nasibmu. Unik sekali. Nasibmu adalah menjadi kaya raya. Ketua Lee sepertinya malu dengan pilihan kata temannya, Master Park. Apa yang dimaksud dengan kaya kotor? Kaya itu kaya. Anak muda. Aku benar, bukan? Kamu menghasilkan miliaran. Oh, ya, aku memang menghasilkan uang. Kalau begitu, Anda bisa mentraktir kami di sini. Nona Yang, bawakan kami mejanya. Nona Yang tersenyum anggun dan berdiri dari posisi duduk. Tuan Gunho, apakah Anda mengenali wanita ini? Aku tidak tahu. Gunho menatap wajah Nona Yang lagi. Dia pasti terlihat familiar. Mungkin kamu terlalu muda untuk mengenalinya. Dia adalah aktris terkenal, Mi Hyang yang di masa lalu kita. Gunho sekarang mengenali wajahnya. Dia mungkin pernah melihatnya di majalah. Ah, benarkah? Sesaat kemudian, dua pemuda berkemeja putih membawa meja besar di lantai. Meja sudah ditata dengan segala jenis makanan dan minuman keras Korea, ada sinseolo juga. Nona yang masuk ke kamar dan menyajikan minuman keras dalam panci berwarna emas. Sepertinya kamu membalikkan usiamu. Kenapa kamu tidak menua sama sekali dan tetap menjaga kulit awet muda? Hahaha. Apa maksudmu aku harus menua dengan semua kerutan sepertimu, Master Park? Saya tidak memiliki banyak kerutan. Saya masih seorang pria muda. Dengarkan apa yang dikatakan wanita ini. Master Park sepertinya tidak bersikap sopan ketika dia berbicara dengan seorang wanita. Pintu terbuka dan dua orang remaja putri yang juga mengenakan pakaian tradisional Korea memasuki ruangan. Wanita-wanita itu duduk di sebelah pimpinan Lee dan Gunho untuk melayani mereka. Gunho melihat profil wanita yang duduk di sebelahnya. Dia tampak seperti berusia pertengahan 20-an dan memiliki bulu mata yang sangat panjang. Dia memiliki getaran yang berbeda dari gadis-gadis yang dilihat Gunho di kamar salon. Wanita ini tampaknya lebih berbudaya dan beradab. Hei, kalian para wanita, minumlah. Master Park menyerahkan segelas minuman keras kepada kedua wanita muda itu. Para wanita menyesap minuman keras sambil menoleh sedikit ke samping dan menutup mulut dan gelas mereka. Nona Yang, perhatikan pemuda di sini. Dia akan segera menjadi sangat kaya. Saya baru dengar dia sudah menghasilkan miliaran dolar. Saat itu dia sudah kaya.
kata Bu Yang sambil meletakkan sepotong galbi Jim di piring Gunho. Kami tidak menyebut seseorang dengan kekayaan beberapa miliar won. Anda punya uang sebanyak itu, Nona Yang. Kalau begitu, Anda juga kaya. Saya tidak kaya. Ya, ketika kamu masih muda, kamu menghasilkan uang dengan memikat pria, dan sekarang kamu menghasilkan uang dengan menjalankan bar rahasia ini. Jangan katakan itu, Master Park. Aku tidak melakukannya dengan baik akhir-akhir ini karena kamu tidak lagi datang ke sini sesering sebelumnya. Presiden Go, ayo minum. Ketuali menelepon Presiden Gunho Go. Wanita yang duduk di sebelah Gunho menuangkan lebih banyak minuman keras ke gelasnya. Jadi, bagaimana kamu menghasilkan uang? Saya berinvestasi di real estate dan pasar saham. Saya berinvestasi di real estate ketika saya berada di Tiongkok, dan kali ini saya berinvestasi di pasar saham. Anda mungkin berinvestasi pada saham yang berkaitan dengan proyek 4 sungai besar. Gunho tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Investasi real estate itu bagus. Namun, Anda tidak boleh terlalu lama bergantung pada saham. Begitu Anda menghasilkan uang dari investasi saham, Anda harus segera keluar dari sana kecuali Anda memiliki kepastian untuk terus berinvestasi. Saya akan memperhatikan apa yang Anda katakan, Tuan. Saya rasa Anda benar sekali. Di negara ini, orang dalam hanya berbagi informasi di lingkaran dalam mereka. Mereka mendirikan perusahaan investasi, menerbitkan saham untuk mengumpulkan uang, dan kemudian melakukan penjualan singkat saham tersebut sehingga mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang ketika harga saham turun. Selama short selling diperbolehkan dalam sistem bursa saham kita, rakyat kecil akan kesulitan menghasilkan uang dengan berinvestasi di pasar saham karena mereka tidak memiliki informasi yang diperlukan. Kenaikan saham baru-baru ini yang terkait dengan proyek 4 sungai besar merupakan kasus khusus yang dipengaruhi oleh politik. Anda tidak boleh berharap untuk menghasilkan uang lagi di pasar saham seperti kasus itu. Anda tidak boleh berinvestasi di pasar saham tanpa kepastian. Aku akan mengingatnya. Begitu harga saham naik, orang dalam akan menerbitkan CB obligasi konversi. Bajingan. Oh begitu. Gunho mengira dia mendapatkan lebih dari yang harus dia bayarkan hari ini. Nasihat yang diberikan ketuali kepada Gunho sangat berharga sehingga apa yang harus dia bayar untuk makan malam dan minuman keras hari ini sepertinya tidak ada apa-apanya. Pasar saham akan menyusut di masa depan kecuali masalah sistem bursa yang saya sebutkan tadi terselesaikan. Jika muncul pilihan investasi alternatif, investor akan pindah ke sana daripada ke pasar saham, uang virtual misalnya. Uang maya, haha. Aku hanya berpikir karena kita hidup di era digital. Gunho kemudian tercengang ketika badai Bitcoin tiba. Ketika ketuali menyebutkan tentang uang digital, tidak ada seorang pun yang memikirkan gagasan itu. Gunho kemudian berpikir bahwa ketuali memang orang yang sangat bijaksana. Dia benar-benar berbeda dari para lelaki tua di kereta bawah tanah, yang bersuara mengatakan bahwa penumpang yang lebih muda harus menyerahkan kursi mereka kepada mereka. Apa rencanamu sekarang? Saya sedang berpikir untuk memperoleh real estate dan menyewakannya untuk saat ini, dan kemudian saya akan mulai menjalankan bisnis ketika saya melihat peluang bagus. Master Park menjadi kesal saat mendengar percakapan membosankan antara Gunho dan ketuali. Berhentilah bicara soal uang. Kita di sini untuk bersenang-senang, kan? Kalau begitu, ayo bersenang-senang. Hei, kalian! Nyanyikan sebuah lagu atau mainkan alat musik atau lakukan sesuatu. Catatan Sinseolo disebut juga hotpot kerajaan. Segala jenis sayuran dan daging dalam kaldu yang kaya. Galbi Jim, hidangan iga sapi ala Korea. Para wanita muda membawa gaya geum dan wanita yang duduk di sebelah Gunho mulai memainkannya. Dia terdengar seperti seorang profesional. Seorang wanita mematikan setengah lampu di ruangan itu dan Gunho dapat melihat halaman dengan lebih baik melalui jendela. Pencahayaan luar ruangan tampak lebih terang. Itu adalah malam yang luar biasa dengan suasana yang memikat. Gunho sedang mendengarkan melodi indah dari gaya geum yang dimainkan oleh seorang wanita cantik sambil memandangi pohon pinus di halaman luar. Ketuali dan Master Park tenggelam dalam melodi gaya geum, dan tubuh mereka bergoyang mengikuti musik. Setelah wanita itu selesai bermain, ketuali dan Master Park bertepuk tangan. Kerja bagus, indah sekali, minumlah ini.
Ketuali menuangkan minuman keras ke dalam gelas dan menyerahkannya kepada wanita yang baru saja bermain gaya geum. Begitu para lelaki tua itu mabuk, mereka sibuk membicarakan masa lalu mereka. Gunho merasa bosan. Saya seharusnya meminta manajer Gweon untuk bergabung dengan kami. Gunho merasa bosan dan dia berbicara dengan wanita yang memainkan gaya geum tadi. Kamu pandai sekali memainkan gaya geum. Di mana kamu mempelajarinya? Sekolah. Ketika wanita itu tersenyum, lesung pipit muncul di wajahnya, itu tampak menarik. Di mana kamu bersekolah? Saya bersekolah di kota Jeonju. Saat Gunho sedang berbicara dengan wanita itu, Mes, yang memasuki ruangan, dan Master Park mengeluh padanya. Dari mana saja kamu? Seharusnya kamu ada di sini bersama kami. Kemana kamu pergi? Apakah kamu menyembunyikan suami baru di ruangan lain? Berhentilah main-main, Tuan Park. Pemuda ini masih belum menikah. Mengapa kamu tidak mencarikan gadis untuknya? Benar-benar, Nona yang menatap wajah Gunho dan Gunho tersipu malu. Dia juga merasakan tatapan wanita itu tertuju padanya, yang memainkan gaya geum. Pipi Gunho terasa panas. Datanglah sering-sering mengunjungi kami. Aku mungkin akan memberimu gadis yang sangat baik. Siapa yang tahu, mengapa kamu tidak menyanyikan sebuah lagu untuk kami? Tuangkan aku minuman terlebih dahulu sebelum memintaku menyanyikan sebuah lagu. Wanita sialan. Master Park menuangkan minuman keras ke gelasnya. Nona yang mulai bernyanyi setelah meneguk minuman kerasnya. Dia menyanyikan lagu lama yang belum pernah didengar Gunho sebelumnya. Dia mungkin memilih lagu lama ini untuk kedua lelaki tua itu, Ketua Lee dan Master Park. Gunho tercengang saat dia mulai bernyanyi, dia terdengar seperti seorang profesional. Wanita sialan itu bernyanyi dengan sangat baik. Tuan Park kembali menuangkan minuman keras ke dalam gelas Nona Yang. Momen indah yang memikat dengan musik dan segala macam kelezatan memudar jauh di malam hari. Setelah mendengarkan satu lagi pertunjukan gaya geum, mereka keluar dari bar rahasia di kota Hanam. Sebelum Gunho meninggalkan bar, Nona Yang diam-diam menyelipkan kartu namanya ke dalam sakunya. Manajer Gweon berlari ke pesta Gunho ketika dia melihat mereka berjalan keluar dari bar. Manajer Gweon, dari mana saja Anda? Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami? Tidak, aku merasa lebih nyaman di sini. Bukan gayaku duduk di kamar bersama lelaki tua yang makan malam dan minum minuman keras. Ketua Lee dan Master Park tampak sedikit mabuk dan pergi ke kamar mandi sambil sedikit terhuyung. Aku tidak tahu ada tempat seperti ini. Banyak politisi dan orang-orang yang menjalankan perusahaan besar datang ke bar ini. Master Park diam-diam berkonsultasi dengan mereka tentang masa depan, nasib, dan bisnis mereka. Ah, benarkah? Banyak orang yang mempunyai kekuasaan dan uang tinggal di daerah ini, kota Hanam dan kota Itaewon, dan mereka sering datang ke bar ini. Oh, Ketua Lee akan datang. Manajer Gweon berlari ke Ketua Lee. Gunho sekarang berada di kamar salon dan bar rahasia dengan uang yang dia hasilkan baru-baru ini. Sepertinya aku, mantan pekerja pabrik, adalah orang yang sukses. Aku menghabiskan beberapa juta won, tapi itu sepadan. Aku belajar banyak, namun, aku tidak suka ruang salon. Sebaiknya aku menghindari pergi ke sana lagi. Gunho pergi ke institusi swasta yang biasa dia ikuti untuk mengikuti kursus lelang menemui presiden. Gunho ingin berkonsultasi dengannya tentang kondominium Tower Palace yang dia lihat di situs lelang sebelumnya. Presiden sedang membaca koran di kantornya ketika Gunho pergi menemuinya, mungkin dia tidak punya kelas untuk diajar hari ini. Halo Pak, oh, Tuan Gunho Go. Silakan masuk. Jadi, Anda ingin berkonsultasi tentang properti nyata. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Itu sebuah kondominium. Oh, ini bukan tanah, tapi kondominium. Ya, ini tentang kondominium Tower Palace di kota Dogok. Berapa nilai yang dinilai? Harganya 1,8 miliar won. Besarnya 50 kyung. Wow, 1,8 miliar won. Kondominium mahal. Apakah orang tuamu membeli kondominium itu? Haha, apapun yang ingin kamu pikirkan, aku baik-baik saja dengan itu. Aku tidak membeli hanya untuk tinggal di sana, tapi aku menganggapnya sebagai investasi juga. Tower Palace adalah bangunan tempat tinggal bertingkat tinggi dan karena kawasan ini sangat populer, Anda tidak akan mengalami kerugian apapun dengan kondominium ini bahkan di masa mendatang. Benar, jadi saya memang ingin membeli kondominium itu,
Tapi karena saya tidak punya pengalaman dalam penjualan lelang, saya ingin mendapat bantuan dari ahli seperti Anda, Tuan. Coba kulihat, untuk pelelangan di kota Dogok, aku kenal seseorang yang tepat untukmu. Dia adalah teman baikku dan dia menawarkan konsultasi tentang pelelangan di distrik Gangnam. Dia sangat baik dan profesional. Kelasku dimulai Senin mendatang jadi aku akan sibuk kalau begitu, jadi teman baikku akan membantumu. Presiden segera menelepon temannya. Manajer, oh, ini aku. Oh, kawan, ada apa? Saya punya seseorang di sini yang ingin membeli kondominium di lelang di kota Dogok. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Saya akan tersedia setelah jam 2 siang hari ini. Saya harus pergi ke pengadilan besok pagi, saya harus menghadiri pelelangan di sana. Sore harinya, Gunho pergi ke perusahaan konsultan dengan alamat dan peta yang diberikan oleh presiden lembaga lelang swasta kepadanya. Perusahaan itu berlokasi di sebuah bangunan kecil di sekitar Universitas Pendidikan Nasional Seoul di kota Soho. Gunho berjalan ke lantai 3 menuju kantor mereka. Ada 2 staf yang bekerja di sana dan seorang pria bertopi olahraga duduk di sofa sambil melihat ponselnya. Apakah manajer O ada di sini? Ini aku. Presiden sebuah lembaga lelang merujuk saya ke perusahaan ini. Oh, tentu. Silakan duduk. Saya ingin membeli sebuah kondominium di kota Dogok melalui lelang. Apakah kamu tahu nomor kasusnya? Hah, bukan, tapi ini kondominium Tower Palace di kota Dogok. Pria itu, manajer Oh, duduk di mejanya dan mulai mencari sesuatu dengan komputernya. Apakah ini kondominium besar berukuran 50 kyung? Itu dia. Kondominium ini baru saja dilelang. Datang lagi setelah lelang pertama gagal. Karena kondominium ini terletak di kawasan populer, lelang kedua pasti tidak akan gagal. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.